Halo semuanya, kembali lagi di Plata AI Channel. Dan kali ini kita akan unboxing lagi sebuah HP yang diluncurkan pada 25 Agustus lalu, yaitu Oppo A53. Nah, sebelum saya unboxing HP ini, kenapa saya pilih HP ini? Itu ada beberapa pilihan ya sebenarnya, yaitu dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang mirip-mirip. Itu ada Vivo Y30, kemudian ada Redmi Note 9, bukan yang Pro ya, yang Note 9. Cuman akhirnya saya jatuhkan ke pilihan di Oppo ini. Ada beberapa alasan yang akan saya bahas di video kali ini ya. Oke, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu ya bagian depan itu. Ini warna hitam ya, ada tulisan Oppo A53 di samping sini seperti biasa Oppo. Di sini ada segelnya. Kemudian di bagian bawah sini, ini yang menjadi pilihan kelebihannya ya di Oppo A53. Pertama, dia udah 90 Hz Neo Display. Sama semuanya sih ada di samping sini sih kameranya. Nah, ini udah 90 Hz, kemudian dia 16 MP ya, AI kameranya, kamera depannya, kemudian dia udah fast charging 18 watt, dan yang paling penting itu baterainya 5000 mAh. Oke, nggak panjang-panjang, kita buka aja ya. Ini buka. Nah, ini adalah barangnya ya. Oke, kita taruh dulu aja. Kita dapat apa aja? Kalau saya biasanya belinya online, kali ini belinya offline ya, karena ini launchingnya udah Agustus yang lalu. Oke, kita dapat softcase yang warnanya bening ya. Kemudian kita dapat kartu-kartu ini, surat-surat hula halu. Nah, ini chargernya. Nah, ini chargernya sudah 18 watt ya. Jadi 9 ampere 9 volt 2 ampere, jadi 9 kali 2 sama dengan 18 watt. Oke, kita taruh sini dulu. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapatnya kabel charging doang. Kabel chargingnya sudah USB Type C ya. Kabel chargingnya udah USB Type C. Kemudian kita nggak dapat apa-apa lagi ya, nggak ada lagi ya. Nggak ada headset, nggak ada ini. Kalau Oppo memang agak pelit-pelit seperti itu. Oke, kita buka HP-nya dan kita rasakan bagaimana bagaimana pengalaman memakainya ya. Wow, ini panjang HP-nya. Oh iya, ini panjang HP-nya, nggak seperti HP-HP yang lain yang agak membesar ya, ini memanjang. Nah, ini tampilan depannya. Display O, kameranya ada di samping sini ya. Kemudian di sebelah sini ini ada tombol power, kemudian ini USB-nya udah Type C ya. Ini udah Type C, dan di sini ada volume up volume down, di atasnya nggak ada apa-apa. Dan ini bagian belakangnya kameranya ada 1 2 3. Oke, nah coba kita nyalakan aja. Nah, perlu diketahui Oppo A52 ini dirilis pada tahun 2020 bulan Agustus kemarin ya. Adapun lebar layarnya 6,5 inci dengan resolusi 720 1600 pixel ya. Oke, nanti ini kacanya masih pakai Corning Gorilla Glass 3 ya, pakai Corning Gorilla Glass 3, tapi refresh rate-nya sudah 90 Hz ya. Androidnya juga udah 10 ya, pastilah udah 10. Kita akan buktikan semuanya nanti di ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Oppo A53. Apa bedanya dengan HP yang lain? Yaitu dimensinya ya, panjang sama lebarnya. Nah, ini udah saya install beberapa aplikasi dan kita cek-cek dulu aja. Ini lebih halus memang kalau 90 refresh rate-nya itu 90 Hz. Coba saya ingin membuktikan itu ya, lihat dulu device-nya. Kita pakai cek aja dulu pakai device info HW. Ini yang pertama biasa pakai cek itu pakai ini ya. Kalau kita baca dari sini sistemnya itu dia adalah Oppo CPH2127 ya, Oppo A53 dengan resolusinya 1600/720 atau Full HD ya, Full HD. Itu kemudian coba kita lihat di sistemnya. Nah, ini refresh rate-nya juga 90 ya. Di sini terdeteksi refresh rate-nya juga 90. Kemudian di bagian penyimpanannya dia ada ini ya, 3, RAM-nya available 3,6 GB. Jadi kalau dia bilang 4 GB itu enggak utuh 4 GB itu. Cuman terus kemudian penyimpanan internalnya kan ini saya ambil 64, cuma di sini totalnya tinggal 48,25 GB ya.
terpakai 5 GB tinggal 43 GB, jadi jauh sebenarnya dari ukuran sebenarnya. Ini kan GIB ya, GIB ya. Kita lihat kameranya aja, kamera depannya. Dan ini ya kamera belakangnya ini 13 MP dan 2 MP 2 MP. Cuma di software device info HW itu yang terdeteksi cuma satu aja, yaitu di 13 MP saja, yang lainnya nggak terdeteksi gitu. Kemudian di kamera depannya, kalau di device info HW itu di sini tertulis 4 MP 2304 1727 pixel ukurannya gitu ya. Tapi kalau di spesifikasi yang dijual, dia bilangnya itu kamera depannya 16 MP dengan f2.0 wide ya, wide angle. Itu beda ya, nggak tahu kenapa di sini seperti itu 2.0, sedangkan di sini aperturnya 2.05. Itu agak perbedaan sedikit dari spek yang dijanjikan itu. Cuman kalau hasil kamera depannya sih lebih bagus dari belakang ya. Cuma ini kenapa kok di sini tulisannya 4 juga belum tahu. Kemudian ini ada 5000 mAh baterainya, itu yang super luar biasa. Kalau kita pakai HP itu baterainya gede gitu, enak itu dipakai. Coba kita cek di AIDA ya. Biasanya kan teman-teman sering pakai AIDA, itu ngeceknya di AIDA. Nah di AIDA sendiri sama, kalau RAM-nya dia terbaca 4 GB ya, totalnya 36 MB ini, 36 15 MB ini enggak utuh 4 GB. Kemudian penyimpanannya free space-nya 43 GB, totalnya ada 48, itu kepake buat sistem dan sebagainya tinggal 43. Bluetooth-nya 51. Kemudian coba kita cek di bagian device. Oke, di bagian device di sini ada rear facing kamera. Kamera di belakang sini itu terdeteksi 13 megapiksel saja. Yang dua kamera 2 megapikselan tidak terdeteksi ya. Video resolusi 2,1 MP. Kemudian di kamera bagian stabilization nggak ada ya, belum ada stabilisasinya. Masa semuanya ada di 4. Kita cek di ini yang paling akurat ya. Kemarin yang saya pakai itu DevCheck. Nah di sini terdeteksi ya, RAM-nya 3,5 GB, aslinya sih 4, cuma di sini kebacanya segitu, dan RAM-nya 48,2 GB terpakai 5 GB kan 64, tapi terbacanya seperti itu sih. Oke, coba kita cek di bagian baterai. Baterainya dia tetaplah 5000 mAh, tegangannya 3,84 volt, Li-ion ya. Nah, kita pakai di bagian kita cek di bagian kamera ya. Kita cek di bagian kamera, dia kamera utamanya 13 megapiksel dengan aperture 2.2. Ini kamera yang ini atas sendiri. Dengan resolusi 4160x3120. Oke, itu kamera belakang. Kemudian kita cek di kamera depan. Kamera depannya 4 MP, 4 megapiksel dengan aperture 2.5. Nah, ini yang saya heran ini. Masa sekelas Oppo kok kebacanya di sini cuma 4 MP ya, padahal katanya sih 16 MP ya AI kamera wide lagi gitu. Nanti kita coba aja hasilnya seperti apa perbedaan kamera depan dan belakang. Kalau memang bagus kamera belakang berarti dia bohong. Kalau memang bagus kamera depan ya dia jujur gitu aja. Bagaimana suaranya HP ini ya? Kita buka aja YouTube-nya. Nah, Oppo ya, suaranya enak dan buantor. Ini full, ini volume full seperti ini. Bassnya itu tetap ada ya. Oke, suaranya sih bagus, bassnya ada, kalem juga gitu loh. Nah, coba kita cek ya untuk main TikTok itu 90 Hz refresh rate itu seperti ini rasanya. Nah, enak kan? Lumayan gitu loh. Lebih enak bahkan, karena ya dibanding 60 pasti beda lah gitu. Kenapa saya pilih ini daripada Vivo Y30 yang harganya sebenarnya lebih murah, speknya juga hampir sama-sama aja sih. Karena ini dipegang lebih enak, HP-nya juga lebih tipis gitu ya. Kemudian ya mereknya Oppo juga, mereknya Odo juga. Dan ini kamera belakangnya. Dan kita coba gak perlu lama-lama, kita akan tes bagian video saja. Ini video kamera belakang ya, belum ada stabilizernya juga sih, sama aja.
Ini video kamera depan halus banget dan jernih banget ya, nggak perlu pakai aplikasi lagi. Kalau ini udah bagus banget buat syuting-syuting, itu bagus banget ya. Sorry pemandangannya jelek. Oke, kalau cahaya di belakang sana pun masih jernih banget ya. Ini padahal cahaya di belakang ya, harusnya kalau cahaya di belakang itu agak gelap. Ini kalau di sini luar biasa. Coba kita di bagian panas-panas ya. Gitu. Ini adalah bagian depan di malam hari ya, dengan lampu-lampu yang ada itu cukup jelas sih, cukup bagus yang depan, karena depan ini bahkan lebih jernih ya, dan lebih stabil gitu. Karena yang depan itu ini anginnya besar banget, yang depan itu resolusinya tinggi. Oke, jadi bagi yang suka selfie ini cocok banget ya untuk selfie bagian depannya. Oke, sekian dulu ya untuk unboxing dan review Oppo A53 ini. Jadi ada 3 pilihan kalau bagi kalian ingin punya dana 2,5 juta, itu ada 3 pilihan ya, antara beli Oppo ataupun Vivo yang harganya sama, cuman dapat RAM yang lebih bukan RAM, dapat ROM atau internal yang lebih tinggi, ataupun Xiaomi Redmi ya Note 9. Nah, enaknya kalau sing ini tuh panjang aja gini, dan hasilnya seperti itu. Mungkin bisa jadi pertimbangan ya bagi teman-teman yang sedang mencari HP mencari HP. Semoga sedikit review ini bermanfaat, dan jika ada kurang lebihnya silahkan komen di bawah untuk tanya-tanya ataupun sekedar kritik dan saran untuk peningkatan review kami. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.